Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai teori perilaku produsen. Jadi seorang produsen atau pengusaha dalam melakukan proses produksi untuk mencapai tujuannya ini harus menentukan dua macam keputusan. Nah, beberapa output harus diproduksi dan bagaimana kombinasinya terhadap berbagai faktor produksi yang digunakan. Nah, untuk menyederhanakan pembahasan ini, jadi secara teoritis dalam menentukan keputusan tersebut digunakan dua asumsi. Yang pertama bahwa produsen ini selalu berusaha untuk mencapai keuntungan secara maksimum, dan yang kedua bahwa pasar yang digunakan dalam proses produksi ini menggunakan pasar persaingan sempurna. Nah, kemudian dalam teori ekonomi, setiap proses produksi ini mempunyai landasan teknis yang disebut dengan fungsi produksi. Nah, jadi fungsi produksi ini adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan fisik atau teknis antara jumlah faktor produksi yang digunakan dengan jumlah produk yang dihasilkan per satuan waktu. Tetapi hal ini tanpa memperhatikan harga-harga, baik itu harga faktor produksi maupun harga produknya itu sendiri. Nah, kalau secara matematis kita lihat fungsi itu dapat dinyatakan dalam fungsi berikut. Jadi Y sama dengan fungsi dari X1, X2, X3 dan seterusnya hingga ke Xn gitu ya. Di mana Y ini adalah tingkat produksi output yang dihasilkan dan X1, X2, X3 hingga Xn ini adalah berbagai faktor produksi input yang digunakan oleh produsen. Nah, fungsi ini masih bersifat umum, jadi hanya bisa menjelaskan bahwa produk yang dihasilkan tergantung dari faktor produksi yang digunakan. Tetapi belum bisa memberikan penjelasan secara kuantitatif mengenai hubungan antara produk dan faktor produksinya. Sehingga kalau kita jabarkan agar dapat memberikan penjelasan kuantitatif, fungsi produksi ini bisa dinyatakan seperti ini. Misalkan contoh Y sama dengan A plus BX. Ini fungsi linier gitu ya. Kemudian juga bisa dinyatakan dalam Y plus A BX min CX kuadrat. Nah, ini fungsi kuadratis dan sebagainya. Nah, dalam teori ekonomi, sifat fungsi produksi ini diasumsikan tunduk pada suatu hukum yang disebut dengan law of diminishing return atau hukum kenaikan hasil yang berkurang. Jadi hukum ini menyatakan bahwa apabila penggunaan satu macam input ditambah begitu ya, sedangkan input yang lainnya tetap, maka output yang dihasilkan itu mula-mula akan naik. Tetapi pada titik tertentu itu akan turun. Nah, misalkan kita lihat contoh tabel berikut. Nah, ini faktor produksi satuannya ada 1 sampai dengan 10, kemudian tambahan produksinya 1, produk Y-nya 20, 50, 90 dan seterusnya, kemudian produk marginal 30, 40, 50 dan seterusnya, dan produksi rata-rata 20, 25, 30 dan seterusnya. Nah, kita lihat. Pada mulanya produksi marginal itu naik dari 30 ke 40, kemudian ke 50, ke 4, kemudian juga pada titik tertentu produk marginal ini turun. Gitu ya, dari mulai 50, 40, 30, 22 dan seterusnya. Kemudian kita lihat juga produk total produk ini awalnya naik gitu ya. Dari 20, 50, 90, 140, kemudian pada titik tertentu, nah ini pada saat 240, kemudian produk atau total produknya juga turun dari 240 kemudian ke 238 dan ke 234. Nah, kalau kita lihat dari tabel berikut, maka kita akan mendapatkan kurva seperti ini. Nah, dari kurva juga terlihat pada kurva B atau kurva produk marginal itu awalnya naik gitu ya, produksi marginalnya naik, kemudian lama-kelamaan itu akan turun atau pada titik tertentu ini akan turun. Begitu juga pada kurva produksi rata-rata yang kurva C. Di awalnya naik begitu ya, pada titik tertentu ini akan mengalami penurunan. Nah, itu dinamakan dengan law of diminishing return. Jadi pada tahap awal itu akan mengalami kenaikan, kemudian pada titik tertentu akan mengalami penurunan. Nah, dari sifat-sifat tersebut jadi dapat disimpulkan bahwa tahapan produksi yang dinyatakan dalam
law of diminishing return ini dapat dibagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama adalah produksi total dengan increasing return. Yang kedua adalah produksi total dengan decreasing return. Dan yang ketiga adalah produksi total yang semakin menurun. Jadi kalau kita lihat di dalam kurva gitu ya. Jadi ada 3 tahapan produksi. Yang pertama ada pada saat semuanya naik gitu ya. Ketika produksi tahap pertama itu kurva produksi marginal naik, kemudian kurva produksi rata-rata juga naik, kemudian produksi total juga naik. Nah, itu disebut dengan daerah produksi 1. Nah, yang kedua ini adalah ketika produksi marginalnya sudah mulai turun, tetapi produksi total dan produksi rata-ratanya masih naik. Nah, ini dinamakan dengan daerah produksi yang kedua, gitu ya, atau produksi total dengan decreasing return. Dan yang terakhir ini semuanya sudah mulai penurunan. Jadi produksi total turun, kemudian rata-rata juga turun, produksi marginal juga turun. Nah, kalau secara matematis kita lihat analisis matematisnya, maka kita dapat menggambarkan seperti contoh berikut. Misalkan fungsi produksi Y sama dengan 12X kuadrat min 0,2 X pangkat 3, di mana Y ini sama dengan produk dan X ini adalah faktor produksinya. Nah, kemudian ditanyakan misalkan bagaimana bentuk fungsi produk marginal dan fungsi produk rata-ratanya. Yang kedua, kapan fungsi produk marginal dan produk rata-rata tersebut mencapai keuntungan maksimum. Dan yang ketiga, buktikan bahwa kurva produk marginal akan memotong kurva rata-rata pada saat kurva produk rata-rata mencapai maksimum. Nah, kemudian kita coba menjawab. Untuk yang pertama, bagaimana bentuk fungsi produk marginal dan fungsi produk rata-ratanya? Nah, perlu diingat bahwa yang namanya produk marginal itu merupakan turunan dari fungsi produksinya. Sehingga fungsi produk marginal itu sama dengan fungsi turunan dari 12X kuadrat min 0,2X pangkat 3. Sehingga menjadi 24X min 0,6X kuadrat. Nah, sedangkan fungsi produk rata-rata yaitu rata-rata dari fungsi produksi. 12X kuadrat min 0,2X pangkat 3 dibagi dengan X. Sehingga didapatkanlah 12X min 0,2X kuadrat. Ya. Kemudian yang kedua, kapan fungsi produksi marginal dan fungsi produk rata-rata tersebut mencapai maksimum? Nah, ini harus dipahami bahwa suatu fungsi ini akan mencapai maksimum apabila turunan pertama dari fungsi yang bersangkutan sama dengan 0. Sedangkan turunan keduanya nanti akan negatif gitu ya. Jadi produk marginal aksen ini harus sama dengan 0. Sehingga turunan dari 24X min 0,6X kuadrat adalah 24 min 1,2X sama dengan 0. Maka X-nya itu sama dengan 20. Sama juga dengan produk rata-rata. Nah, jadi produk rata-rata aksen ini harus sama dengan 0. Sehingga 12 min 0,4X ini sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan 30. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, buktikan bahwa kurva produk marginal akan memotong kurva produk rata-rata pada saat kurva produk rata-rata mencapai maksimum. Nah, produk rata-rata mencapai maksimum, kita lihat di nomor 2, ini pada saat X-nya ini 30. Sehingga produksi rata-rata ini 12 kali 30 dikurangi 0,2 kali 30 kuadrat, ini sama dengan hasilnya 180. Nah, kemudian pada penggunaan X30, maka produksi marginal, nah kita masukkan ke fungsi yang produksi marginal, 24 kali 30 dikurangi 0,6 dikali 30 pangkat
30 pangkat 3 gitu ya. Pangkat 2 maaf. 30 pangkat 2 sama dengan 720 dikurangi 540 sama dengan 180. Nah, jadi pada saat penggunaan X30 PM ini sama dengan PR, yaitu sama dengan 180. Jadi dengan demikian terbukti bahwa fungsi produksi marginal ini memotong fungsi produksi rata-rata pada saat PR ini mencapai maksimum. Kemudian kita lihat elastisitas produk dan daerah produksi. Nah, jadi elastisitas produksi ini adalah rasio perubahan relatif jumlah output yang dihasilkan dengan perubahan relatif jumlah input yang digunakan. Atau dapat ditulis, jadi elastisitas produksi sama dengan persentase perubahan output dibagi dengan persentase perubahan input. Nah, elastisitas produksi juga dapat ditulis secara matematis sebagai berikut. Jadi elastisitas produksi sama dengan dy per y per dx per x, atau dy per dx dikali y per x gitu ya, sama dengan produksi marginal dibagi dengan produksi rata-rata. Nah, dari fungsi berikut atau persamaan berikut, nampak adanya hubungan antara elastisitas produk dengan produk marginal dan produk rata-rata sebagai berikut. Jadi, jika tingkat produksi di mana PM atau produksi marginal lebih daripada produk rata-rata, maka elastisitas produksinya ini lebih daripada 1. Nah, kemudian yang kedua, jika tingkat produksi di mana produksi marginal sama dengan produksi rata-rata, maka elastisitas produksi sama dengan 1. Kemudian jika tingkat produksi atau produk marginal ini sama dengan 0, maka elastisitas produksi juga sama dengan 0. Dan jika tingkat produk marginalnya ini negatif, maka elastisitas produksi juga negatif. Nah, kita lihat bahwa dari pernyataan yang tadi saya sebutkan, elastisitas produksi lebih daripada 1 sampai dengan elastisitas produksi sama dengan 1, ini dinamakan dengan elastisitas atau daerah produksi tidak rasional atau irrational stage of production, dan ditandai dengan daerah 1. Jadi apabila elastisitas produksinya lebih daripada 1 atau sama dengan 1, maka daerah ini belum akan tercapai keuntungan maksimum, sehingga keuntungan masih dapat diperbesar dengan penambahan input. Nah, yang kedua, jika elastisitas produksi sama dengan 1 atau elastisitas produksi sama dengan 0, daerah ini dinamakan dengan daerah rasional atau rational stage of product atau production. Ditandai dengan daerah 2 gitu ya. Jadi daerah produksi ini baru akan dicapai dengan keuntungan maksimum. Jadi keuntungan maksimum ini akan dicapai pada kurva di daerah 2 gitu ya. Kalau daerah 1 ini belum mencapai keuntungan maksimum, sehingga harus bisa ditambahkan input baru untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan keuntungan. Di produksi yang kedua, daerah produksi kedua ini adalah daerah produksi keuntungan maksimum gitu ya. Kemudian ketika elastisitas produksi sama dengan 0 atau kurang daripada 0, daerah ini dinamakan daerah tidak rasional dan ditandai dengan daerah 3. Nah, pada daerah ini penambahan input justru akan mengurangi keuntungan, sehingga input ini sebaiknya dikurangi gitu ya pada daerah 3. Jadi kalau elastisitas itu sama dengan kurang daripada 0, inputnya ini harus dikurangi gitu ya, input yang dihasilkan harus dikurangi. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Di minggu depan kita akan masih membahas mengenai teori perilaku produsen, nanti dengan input 1 faktor produksi dan input dengan 2 faktor produksi ya. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.